janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan keluarga. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan juga kita akan menerima anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Juga menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang supaya mereka juga diberkati seperti saudara dan saya juga sudah diberkati. Persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak. Kita akan memuji dan menyembah bersama. Namun sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pribadi dan karakter Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Engkaulah pintu. Kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan Yesus Kristus gembala yang baik. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan Yesus Kristus pokok anggur yang benar. Bapa, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, tuntun kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dan akan menyampaikan kebenaran firman. Urapilah Pastor Dr. Joshua Tumpang Kakak untuk menyampaikan kabar baik ini. Kami percaya firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Ya Tuhan, terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mau agungkan namanya, kita mau muliakan namanya. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama saudara, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan, oh kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau Yesus yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan.
kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya sekali lagi. Haleluya. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersaat teduh sejenak, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu yang melimpah. Kami mau tanggalkan segala permasalahan hidup kami Tuhan. Kami mau dengan berani kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami bawa hidup kami. Kami bawa segala permasalahan kami di bawah kaki salib-Mu. Kami mau berserah, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan kami percaya Tuhan, masa depan kami dan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan saat ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita Tuhan, kami menyembah-Mu di tempat ini. Pujilah nama-Mu Tuhan. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sama-sama angkat suaramu, katakan. You
Tuhan saja katakan pujian ini. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You lebih sungguh lagi, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Sekali lagi angkat tanganmu, angkat suaramu. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Mari dengan ucapan syukurmu, angkat tanganmu, nyatakan pujian. We give you all. We worship you. We worship you, God. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Ini akan ucapan syukur. Mari puji dan sembah Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. You are worthy to be praised. Mari sekali lagi angkat suaramu. We give you all. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari puji dan sembah Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan. Mari mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Nyatakan pujian penyembahan. Hanya Dia yang layak terima puji, sebab Dia yang layak terima sembah sampai selamanya. Oh, kami menyembahmu, kami memujimu, sebab Kaulah Tuhan, Bapa yang setia. Yesus,
kuasa-Mu mengalir kembali, mengalir dalam hati kami Tuhan, mengubahkan setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sama-sama angkat suaramu kata Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Dengan satu suara, angkat suara mengatakan pujian ini. Hosanna in the highest. In the highest. Let our King be lifted up. Lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, be lifted up. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus, Raja kita atas segala raja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih karena kasih-Mu yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, betapa indahnya dan betapa dahsyatnya kasih-Mu yang telah membebaskan kami dari kutuk dosa. Sehingga kami sekarang ada di dalam damai sejahtera, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi pendakwaan.
Kami telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya, untuk siap menerima anugerah-Mu, berkat-Mu, untuk menyambut kedatangan-Mu. Ya Bapa, hari ini kami berkumpul untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk mendengar firman Kristus yang memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, bahkan meneguhkan, membebaskan kami dari segala kebimbangan dan ketakutan. Dan kami menerima iman yang daripada-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, dan berkati kami semua. Urapi setiap kata kalimat ucapanku hari ini, menerima kabar baik, memberitakan kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar semua yang bersama-sama kami menjadi percaya bahwa oleh karena kasih karunia-Mu kami telah diselamatkan. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca beberapa teks firman Tuhan dengan tema teguhkanlah hatimu. Bersama-sama, kalau ada temanmu atau saudaramu bersama-sama engkau, katakan teguhkanlah hatimu. Ya, kenapa kita perlu meneguhkan hati kita? Karena zaman akhir, di hari-hari ini banyak orang yang menjadi bimbang. Dan kebimbangan muncul karena berbagai hal. Yang pertama, banyak orang menjadi bimbang karena apa yang ia lihat, yang ia alami, apa yang kita hadapi bertentangan dengan apa yang kita imani. Kita melihat banyak hal yang buruk, berbeda dengan apa yang kita harapkan, berbeda dengan apa yang Tuhan janjikan. Sehingga orang menjadi bimbang, orang menjadi ragu. Nah, itu sebabnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Ada satu tulisan di 2 Tawarikh 32. Ini tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia yang memiliki kesetiaan, menyatakan kesetiaannya. Suatu saat diserbu oleh Raja Asyur, Sanherib namanya. Raja Sanherib, Raja Asyur yang menyerbu Hizkia, kerajaan Israel. Dan dengan kenyataan ini semua rakyat ketakutan. Dan di dalam 2 Tawarikh 32 pada ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. 2 Tawarikh 32 ayat 6 dan ke-7. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Bersama-sama kita baca, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat yang ke-8 sekalian kita baca. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Bapa kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Dikatakan Raja Yehuda karena di zaman Hizkia kerajaan Israel terpecah. Israel ada di wilayah Samaria 10 suku, dan Yehuda ada 2 suku, itu ada di wilayah selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, di dalam konteks ini kita diberkati karena perkataan Hizkia ini menjadi firman Tuhan dan janji Tuhan buat kita. Tersenyumlah, peganglah jantungmu, katakan yang menyertai aku. Lebih besar, lebih dahsyat dari semua yang aku hadapi. Dan ini adalah kebenaran. Bapa sangat mengasihi kita. Bapa telah mengorbankan Yesus untuk memberi damai sejahtera buat kita. Ketika Yesus bangkit dan dia naik ke sorga, dia berkata segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yang berkuasa saat ini bukan si jahat, bukan setan, bukan sistem dunia, bukan iblis. Yang berkuasa saat ini adalah Yesus Kristus. Dia tidak ada di bumi, tapi Roh Kudusnya ada di dalam kita. Dia memberikan kepada kita meterai, keselamatan. Bahwa kita akan memperoleh jaminan keselamatan karena iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya ini indah sekali apabila kita menjadi percaya. Dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah apa? Hatimu, hati. Dan hati berhubungan dengan pikiran. Di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lev yang artinya pikiran. Jadi apa yang ada di dalam pikiran ini yang akan membuat hati kita. Jika apa yang dalam pikiran kita, mindset kita, kebenaran yang ada di dalam pikiran kita meneguhkan, membuat kita menjadi kuat.
Tapi jika apa yang ada di dalam pikiran kita bukan merupakan janji daripada Bapa, kita akan bimbang. Karena apa yang kita lihat, penyakit kita mungkin, masalah ekonomi kita mungkin, ancaman masa depan mungkin, sepertinya membuat kita menjadi lemah. Tapi Yesus telah datang, dia telah berkorban. Ketika Yesus disalib, kalau kamu mungkin punya ballpoint, pakunya sebesar ballpoint itu. Dipaku di tangannya. Entah di lengan, entah di tangan. Tapi pakunya sebesar ballpoint itu. Juga dipaku di kaki. Sehingga berat badan itu akan bertumpu di paku itu. Dan tulang itu bergeser di antara paku. Itu nyeri. Sangat dahsyat penderitaannya. Dan pada saat waktu matahari mau terbenam, di dalam cara penghukuman orang Romawi, ketika orang yang disalib belum mati, kakinya akan dipatahkan. Supaya apa? Seluruh badannya bertumpu di paku itu. Dan kemudian pada saat dia diturunkan dari salib, orang yang disalib akan dilempar, kalau dia belum mati dia akan sengsara sampai dia mati. Jadi penderitaan Yesus, katakan bersama saya, penderitaan Yesus. Ya, penderitaan Yesus itu sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa karena kasih. Karena kasih, karena begitu besar kasih. Bukan karena begitu besar dosa, karena begitu besar kasih. Bukan karena begitu parah penyakit, bukan karena begitu jahatnya si iblis, tapi karena begitu besar kasih. Jadi Bapa karena kasihnya Bapa sejak awal dunia sudah memberikan kepada kita sebelum Adam mendengar kata terkutuklah tanah karena kamu. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Tuhan mengutuk tanah karena Adam. Jadi tanah yang dikutuk. Tuhan berkata sebelum perkataan kutuk keluar dari firman Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada ular bahwa keturunan wanita, di dalam teks Ibrani menggunakan kata zerah, artinya benih. Teks Inggris sperma. Jadi benih dari perempuan ini akan menghancurkan kepalamu, kata Tuhan kepada ular. Padahal wanita tidak mempunyai benih. Wanita hanya punya rahim. Jadi sebenarnya sebelum Tuhan mengucapkan kata kutuk terhadap tanah, Tuhan sudah memberi janji karena kasih. Bahwa dia sendiri akan menjadi benih yang akan datang ke rahim seorang perempuan yang perawan. Jadi tidak pernah si jahat, penyakit, kutuk, penderitaan lebih dulu daripada kasih. Tidak pernah. Tersenyumlah untuk hal itu. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak pernah kutuk, sakit, penyakit, penderitaan, kuasa kegelapan yang jahat lebih dahulu dari kasih. Tidak pernah. Kasih lebih dulu. Tapi kita tidak selalu melihat kasih itu. Karena kasih itu hanya dapat dilihat oleh iman. Itu sebabnya ketika Hizkia, Raja Yehuda, dikepung oleh Raja Sanherib, Raja Asyur. Dia katakan kepada panglima-panglimanya, teguhkan hatimu. Karena yang menyertai kita Tuhan. Mana Tuhan? Gak kelihatan. Yang menyertai kita Tuhan, Bapa kita. Gak kelihatan. By faith kita bisa lihat. Hari ini saya mau katakan, yang menyertaimu, yang menyertaiku, lebih besar dari apa? Dari hutangmu kalau engkau punya hutang. Lebih besar dari penyakitmu kalau kamu sedang sakit. Lebih besar dari semua yang dapat mengancam hidupmu. Karena yang menyertaimu lebih besar dari segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh si jahat. Itu sebabnya jangan pernah bimbang, teguhkan hatimu, jadilah percaya. Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih, dia sangat mengasihi kita. Di dalam kitab Roma pada pasal 8 ayat 32 kita akan baca. Roma pada pasal 8 ayat 32. Atau kita baca dari ayat 29, demikian firmannya. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Bapa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32 bersama-sama, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kita boleh tersenyum, kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Bapa tidak mengaruniakan, tidak menganugerahkan. Supaya kita yang percaya rest. Kita bisa meneguhkan hati kita dengan rest. Rest itu berbicara jiwa kita. Jadi kalau kita kerja dengan rajin, kita kerja dengan rajin bukan karena khawatir. Kita kerja dengan rajin bukan karena menutupi kebimbangan. Kita kerja dengan rajin, dengan jiwa yang rest. Tuhan Yesus yang katakan, mari datang kepadaku. Yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. I will give you rest. Aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Rest, jiwa yang rest. Jiwa yang rest itu teguh karena kita rest di dalam kasih karunia-Nya Bapa yang begitu besar. Di dalam tulisan Petrus minggu lalu kita baca, dikatakan Ia menyempurnakan, membuat kita jadi established, teguh, sempurna dan teguh. Teguh itu di tempat kita berada kita tidak goyang. Kemudian strength, kuat, tidak bisa digoncangkan. Dan kita settle, benar-benar semua rancangan Tuhan sempurna terjadi dalam hidup kita. Percayalah itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, banyak orang juga mempunyai kebimbangan, hatinya ragu, bimbang karena hal-hal yang terjadi dalam hidupnya bukan hanya berbeda tetapi ia mendengar informasi-informasi yang menentang apa yang menjadi imannya. Jadi misalnya kita mendengar berita tentang resesi, kita mendengar berita tentang ancaman masa depan, kita mendengar berita-berita yang begitu banyak. Dan kita ada di zaman di mana setiap saat kita dibombardir dengan begitu banyak informasi. Bahkan kita tidak punya cukup waktu untuk membaca karena arus informasi begitu cepat dan begitu banyak. Kita baru mau mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kita anggap perlu, sesuatu yang baru sudah masuk lagi. Itu sebabnya kita menjadi bimbang, hati kita tidak teguh. Itu sebabnya kita kadang-kadang tawar hati, jadi kayak gak semangat. Mungkin tidak ada suatu kekuatan lagi, kayak apa yang kita kerjakan tidak ada progres ya. Kenapa? Sesuatu yang baru terus menuntut hidup kita. Dan kita jadi drain, kering, habis. Tapi Tuhan mau kita menjadi kuat di dalam Dia. Karena kasih-Nya, karena firman-Nya. Karena Yesus yang berkuasa. Itu sebabnya kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Di dalam teks kitab Raja-Raja ada seorang wanita, dia miskin. Dia punya seorang anak dan dia sedang mencari kayu bakar. Dia seorang janda di Sarfat. Dan Tuhan mengutus seorang nabi. Tuhan katakan kepada nabi itu, Nabi Elia, aku akan memelihara kamu. Dan Tuhan katakan bahwa ada seorang janda yang akan memelihara kamu. Ketika Nabi Elia bertemu dengan janda itu, ternyata janda itu adalah janda miskin. Bayangkan cara kerja Tuhan. Tuhan mengirim nabinya untuk dipelihara oleh seorang janda miskin. Dan janda miskin ini sedang mencari kayu bakar. Dia akan memasak sebuah adonan bagi dirinya dan bagi anaknya. Kemudian dia mati karena itu adalah adonan yang terakhir. Tidak ada lagi yang lain yang ada padanya. Apa yang saya ucapkan ini ada di kitab Raja-Raja pada pasalnya yang ke-17. Kita akan baca. Itu berjudul Elia dan janda di Sarfat. Di ayat ke-7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Kemudian datang firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kemudian di ayat 10 sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
Kemudian ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Elia berseru, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kita akan baca bersama-sama ayat 12. Mari kita baca. Ayat 12, demikian firman-Nya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Bapamu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13 bersama-sama, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang telah kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Bapa Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan apa yang terjadi? Wanita ini melakukan seperti yang dikatakan Elia. Dia melakukan seperti yang dikatakan Elia. Jangan pernah lupakan bahwa di dalam masa kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada beberapa muridnya, ada 2 orang muridnya, di dalam perjalanan ke Emmaus, Tuhan mengatakan bahwa semua tulisan dari kitab Musa, kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab raja-raja termasuk, dan kitab Mazmur itu tentang Yesus. Jadi apa yang kita baca ini bukan sekedar sekeping roti yang dibagi, bukan, tapi tentang Yesus. Inilah apa yang terjadi di zaman Elia, tapi suatu gambaran yang indah tentang kasih Bapa kepada kita sekarang. Di dalam perjanjian yang lama, perempuan itu harus memberikan rotinya, dipecah, dibagi kepada Elia. Tapi di dalam perjanjian yang baru, Yesus yang memecah roti, tubuhnya dibagi untuk kita, murid-muridnya yang percayakan kasihnya. Dia memecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya, dan dia katakan inilah tubuhku, gambaran kasih. Supaya kita memahami. Dan perempuan di dalam teks-teks Alkitab sering menggambarkan gereja, tentang jemaat. Bahwa di dalam kehidupan kamu dan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada kasih Bapa yang besar. Karena Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya bagi kita. Supaya kita terpelihara. Kita tidak akan mengalami kesusahan, kita pasti dipelihara. Dan dalam konteks 1 Raja-Raja 17, perempuan itu dicukupi. Sampai masa kekeringan berlalu. Tuhan Yesus yang berkata, akulah roti hidup. Dia katakan, barang siapa makan roti ini, ia tidak akan mati. Tuhan Yesus katakan begitu di dalam Yohanes 6. Barang siapa makan roti ini tidak akan mati. Tapi kemudian dia menunjuk dirinya. Akulah roti hidup, barang siapa makan daripadaku, makan dagingku, ia akan hidup. Ketika dia katakan barang siapa makan roti ini, ia tidak akan mati. Tidak ada kata hidup. Tapi ketika Yesus menunjuk kepada dirinya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, ia akan hidup. Ada kata hidup karena ada kata Yesus. Untuk memberikan kepada kita, Yesuslah hidup. Yesuslah roti hidup. Itu sebabnya walaupun begitu banyak suara masuk ke dalam kehidupan kita, kita harus percaya. Kita harus taruh di dalam diri kita kebenaran yang hakiki ini, yang tidak akan berubah. Bahwa Yesuslah roti hidup. Justru kita menerima tubuh dan darahnya, menerima kasihnya, makan dari dia, kita tidak akan pernah kelaparan. Boleh ada amin di situ. Kita boleh tersenyum, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kita tidak akan kelaparan. Itulah anugerah yang besar, itu adalah kasih yang besar. Kita harus melihat bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang Bapa ketahui. Bapa lihat kita sebagai anak. Bapa lihat sebagai
sebagai miliknya, asetnya, kepunyaan yang dikasihi. Dan di dalam suatu perumpamaan, kalau kamu pernah mendengar perumpamaan tentang Tuhan Yesus, tentang seorang yang menjual hartanya karena dia menemukan ladang yang ada mutiara. Sesungguhnya gambaran itu sering diterjemahkan seolah-olah mutiara itu adalah Yesus. Kita harus menjual segala sesuatu untuk memperoleh Yesus. Tapi sebenarnya gambaran itu tentang dirinya. Dia menjual semuanya, meninggalkan kekayaan dan kemuliaannya demi kita. Kita ini adalah mutiara di hadapannya Bapa. Kita ini orang yang dikasihinya Bapa. Kepada perumpamaan-perumpamaan di kitab Yesaya, di dalam kitab-kitab perjanjian lama, Tuhan bilang, aku ganti kamu dengan Sheba, aku ganti kamu dengan Ethiopia, aku ganti kamu dengan Mesir. Itu suatu ungkapan tentang negara-negara besar yang ditukar demi Israel yang kecil. Untuk kasih tahu betapa besar korban yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Israel. Betapa besar korban yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak mungkin kita dibiarin mati kelaparan. Dengan bahasa yang lain, kita akan buka satu ayat ucapan Tuhan Yesus. Oke, kita tersenyum dulu, kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya untuk hal itu. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 27. Yohanes pada pasal 6 ayat 27. Di situ dikatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia, zaman Yesus adalah Yesus, kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan meterainya. Di dalam Yohanes 6 ayat 45, Tuhan Yesus mengatakan begini, Yohanes 6 ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua diajar oleh Bapa, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, datang kepada Yesus. Tapi kemudian di ayat 48 perhatikan, Yesus tiba-tiba ngomong, akulah roti hidup. Jadi sesudah dia ngomong pengajaran, dia ngomong makanan, dia bilang akulah roti hidup. Nah baru di ayat 54, tiba-tiba dia ngomong begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tadi kan dia bilang jangan kerja untuk makanan yang binasa, tapi kerja untuk makanan yang memperoleh hidup kekal. Baru dia bilang akulah roti hidup. Kemudian barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, termasuk kita di zaman sekarang. Jadi kalau ditulis di kitab Raja-Raja tentang seorang janda yang tidak punya kekuatan, tidak punya seorang yang mendampingi dia, menjaga dia, yang tidak punya orang yang bisa menafkahi dia. Tapi dia bisa memberikan satu roti kecil dipecah dikasih ke Nabi Elia. Dengan iman bahwa dia terpelihara sampai masa kekeringan berlalu karena janjinya. Karena dia mendengar Elia berkata. Elia berkata, coba ambilin air. Waktu diambilin, coba ambilin roti juga. Kemudian bilang, oh enggak, aku gak punya roti, aku cuma punya roti kecil. Habis itu aku lagi kumpulin kayu api dan habis itu aku bikin roti, aku makan mati. Elia bilang jangan buat seperti yang kamu bilang, tapi buatku dulu. Itulah indahnya. Di dalam perjanjian lama orang-orang harus berbuat bagi Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru Bapa mengorbankan Yesus yang telah menyelesaikan perbuatannya di atas kayu salib buat kita. Yesus tidak suruh kita kasih roti buat dia. Yesus bilang akulah roti hidup, pengajaran yang dahsyat. Makanya Yesus katakan nenek moyang kamu kan dapat pengajaran dari Tuhan. Apa pengajarannya? Pengajaran Musa. Karena mereka diajarkan untuk mengenal Bapa yang dahsyat, Bapa yang kudus. Tapi Yesus bilang akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya apa? Yesus membawa pengajaran yang baru. Bunyinya apa? Bapa mengasihimu. Aku Yesus dikorbankan. Supaya kita hari ini memahami. Kalau janda itu memberi roti kecil untuk mempertahankan hidupnya. Hari ini kita mungkin menerima hanya roti kecil. Tapi tahukah kamu? Justru tubuh Yesus yang kita terima. Darah Yesus yang kita terima karena iman. Akan memelihara hidup kita. Sampai bukan hanya di hidup yang sekarang, sampai selama-lamanya. Wow, haleluya. Ayo kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan Yesus. Justru itu dia katakan, dengar banyak informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi
Teguhkan hati kita, percaya ada satu informasi berasal dari Yesus Kristus sendiri. Dia katakan tubuhku adalah benar-benar makanan, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Banyak orang bimbang, hatinya tidak bisa teguh, khawatir, takut. Kenapa? Karena mendengar banyak informasi, canggih hidupnya, tapi tidak punya dasar berpijak. Tapi kita ada di atas kasih karunia. Kita mau melihat kepada Yesus dan mendengar perkataan Yesus. Kita bukan orang yang bodoh dan mengabaikan semua informasi. Tapi kita tahu informasi yang memberikan kekuatan dan kehidupan bagi kita. Yaitu perkataan Yesus Kristus. Dan kita mau menjadi percaya. Itu sebabnya penting setiap hari membaca firman ini. Dan membaca dengan cara yang benar. Yaitu melihat Yesus di setiap ayat ini. Mendengar kabar baik, mendengar firman Tuhan, mendengar siaran YouTube ini. Karena dari siaran ini kamu akan mendengar tentang Yesus Kristus. Bukan tentang apa yang harus kamu perbuat, tapi apa yang Yesus telah kerjakan. Sehingga kita dapat mengerjakan banyak hal bagi kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Satu hal yang kita juga sering dengar, banyak orang menjadi bimbang, hatinya tidak teguh lagi, kadang-kadang tawar hati. Kenapa? Karena berdoa, tapi doanya tidak kunjung dijawab. Dia tidak menerima jawaban doa. Nah, di dalam teks Roma pada pasal 4 kita akan baca, Roma pada pasal 4 ditulis tentang Abraham, dan kita adalah anak-anak Abraham. Dan kita mau belajar bagaimana Abraham yang adalah bapa orang beriman memberikan kepada kita cara untuk beriman. Di dalam Roma pada pasal 4 ayatnya yang ke-18, kita baca sampai dengan ayat yang ke-21, dikatakan di ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ingat, waktu Tuhan menjanji dan berbuat perjanjian dengan Abraham, usianya udah 99 tahun. Jadi yang disebut dia tidak punya dasar adalah dari dirinya sudah tidak punya kemampuan. Apakah kita mau berhasil, mau sukses, mau bahagia, mau naik pangkat, mau diangkat naik berdasarkan hasil kerja kita atau berdasarkan kita percaya bahwa Tuhan berjanji kepada kita? Itu sebabnya kehendak Bapa kamu dan saya percaya. Di ayat 19 kita akan baca Roma 4 ayat 19. Demikian sampai ayat 20. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Bapa, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Bapa. Ayat 21 kita bersama-sama, dengan penuh keyakinan bahwa Bapa berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Katakan kepada siapapun di sebelahmu, apabila ada, katakan terhadap janji Tuhan. Kuatkan hatimu. Ya, kuatkan hatimu terhadap janji Tuhan. Akan ada banyak hal-hal yang membuat kita bimbang, hati kita tidak teguh, hati kita ragu. Tapi terhadap janji Tuhan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena Bapa berkuasa menggenapi janjinya. Bapa berkuasa menggenapi janjinya. Bapa berkuasa menggenapi janjinya. Banyak hal yang bisa diceritakan, tetapi akan luar biasa apabila kamu menikmati dan merasakannya sendiri. Saya mempunyai banyak pengalaman di mana sudah tidak punya kemampuan dari semua aspek untuk lolos. Tapi toh Tuhan bisa kasih jalan. Toh Tuhan bisa luputkan. Toh Tuhan bisa kasih keajaiban. Toh Tuhan bisa kirim orang ketok pintu di waktu yang tidak diharapkan. Toh Tuhan bisa bikin telepon berdering, WA masuk, email masuk untuk sesuatu yang tidak pernah dipikirkan.
Toh Tuhan bisa kirim orang yang tidak dikenal, tidak diundang, datang untuk menjadi jawaban untuk semua doamu. Dan biarlah kamu menikmati kebenaran itu karena Yesus sendiri yang telah menebusmu, bukan hanya berjanji buat saya, bukan hanya berjanji buat semua orang yang telah memperoleh kesaksian, tapi berjanji kepadamu pribadi hari ini. Itu sebabnya dikatakan dengan penuh keyakinan Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Dia yang akan menggenapi janjinya. Makanya saya doa buat kita juga semua awet muda, bilang amin untuk itu. Kalau yang anak-anak muda jadilah sehat, kuat, cerdas di dalam Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang sepertinya kita udah gak punya waktu lagi menantikan kegenapan janji Tuhan. Tidak, Tuhan sanggup pelihara kita untuk melihat kegenapannya. Kadang-kadang kita harus melewati masa-masa di mana kita harus mengakui kita sudah tidak sanggup, kita tidak mampu. Supaya segala kemuliaan hanya bagi Bapa, segala pujian, hormat hanya bagi Bapa. Teguhkanlah hatimu. Banyak orang hatinya menjadi bimbang. Karena melihat keadaan hidupnya tidak seperti yang ia imani. Teguhkanlah hatimu. Banyak orang menjadi bimbang. Karena mendengar begitu banyak informasi yang berbeda dari apa yang ia imani, apa yang ia baca dari firman. Tapi Tuhan mau katakan, bahkan roti kecil, tubuh Yesus yang terpecah-pecah, dan cawan kecil, darah Yesus yang telah tertumpah, yang ia berikan bagi kita karena kasih. Ketika kita terima dengan percaya, akan memberi mujizat yang besar. Teguhkan hatimu. Karena banyak orang berpikir aku doa percuma, Tuhan gak jawab. Hari ini datang dengan iman, dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan mau menjawab. Seringkali justru dalam keadaan kita sudah tidak sanggup dan mampu untuk lihat bahwa semua hanya karena kasih, semua karena anugerahnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri, angkat hatimu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat kedua tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini Yesus hadir di dalam kehidupanmu. Dengan penuh kasih dia katakan teguhkan hatimu. Dia katakan kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati, jangan kecut hati, teguhkan hatimu. Karena Yesus yang kita sembah lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari penyakit, lebih besar dari semua ancaman, lebih besar dari semua jumlah hutang sekalipun. Lebih besar dari semua yang kita takutkan. Dia hadir memelukmu, merengkuhmu dan berkata jangan takut anakku. Jangan bimbang, teguhkan hatimu. Walaupun kau mendengar banyak berita yang canggih-canggih, tapi suaranya dengan lembut berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Percayalah akan hal itu. Akan ada keajaiban yang besar walaupun kau hanya memiliki roti dan anggur saja. Tapi engkau dan aku akan lolos di masa kekeringan.
akan luput dari celaka mara bahaya, akan memperoleh perlindungan yang sempurna. Yesus hadir dengan tersenyum mengatakan, teguhkan hatimu, jadilah kuat, jadilah percaya. Karena sama seperti Abraham tidak bimbang, hari ini teguhkan hatimu karena doamu Tuhan jawab. Aku berdoa ya Bapa, biarlah yang sakit semuanya disembuhkan. Biarlah yang luka semuanya dipulihkan. Biarlah yang bimbang, yang ragu hari ini diteguhkan, memperoleh kekuatan dan sukacita. Karena Engkau Bapa yang dahsyat, Bapa yang besar. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk kemurahan-Mu. Saudara boleh pegang jantungmu, pegang dadamu, bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini dengan iman kita mau mengatakan, Bapa aku bersyukur. Bapa aku mau berterima kasih karena aku percaya. Roh Kudus urapi aku, beri aku kekuatan untuk teguh dan percaya. Karena di dalam Yesus Kristus kita semua menerima damai sejahtera. Haleluya. Kita boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan hati kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ada mujizat hari ini, ada kesembuhan. Begitu banyak mujizat Tuhan sediakan bagi kita, begitu banyak hal-hal yang ajaib Tuhan berikan bagi kita. Dengan iman kita angkat roti saja, dengan percaya bahwa hari ini yang sakit semuanya disembuhkan, bahwa hari ini yang luka semuanya dipulihkan. Karena kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan, kita telah menerima kemuliaan dan diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita makan dengan sukacita. Kita angkat cawan ini. Dengan iman percaya oleh darah Yesus kita telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Kita menerima anugerah keselamatan, pendamaian, dan perlindungan yang sempurna. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus juga kita telah menjadi satu dengan Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, kudus, yang tidak bercacat celah. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tanganmu, imani, kita oleh kuasa Roh Kudus menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, dan percayalah di mana kita berjalan kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya puji Tuhan, haleluya. Kita diajar oleh Alkitab hari ini, kita percaya bahwa yang menyertai saudara dan saya lebih besar dari masalahmu, dari persoalanmu. Itu sebabnya percayalah bahwa segala perkara dapat kamu dan saya tanggung hanya di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Tibalah saatnya bagi kita akan memberikan persembahan. Saya percaya Bapak dan Ibu diberi kemurahan hati untuk mendukung dan memberkati pelayanan ini sehingga kami boleh memberkati lebih banyak orang. Itu sebabnya kita akan sama-sama berdoa sebelum memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer bank yang ada di monitor saudara dan juga kode QR yang ada di monitor saudara. Kita berdoa, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu, kami telah diteguhkan, kami telah dikuatkan, dan kami percaya firman-Mu berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Pakailah anak-Mu terkasih Pastor Joshua Tuhan Kakak untuk pelayanan dimanapun Engkau utus, dan kami percaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, biarlah Engkau pakai persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Selamat memberi. Kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah. Yesus menebusku, di dalam kesesakan Kau memberiku kelergaan. Yesus Kristus pengharapanku, ku akan menyembah-Mu, aku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, betapa mulia nama-Mu di bumi, keagungan-Mu untukku memandang-Mu, semua perbuatan tangan-Mu, takjubku memandang-Mu, semua perbuatan tangan-Mu, terpesona. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Saya percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Juga saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah bersama-sama beribadah hari ini. Sebelumnya kita mengucap syukur di dalam doa sebelum kita menerima berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk persekutuan dengan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan telah memperoleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur dan berterima kasih telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu dan kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah menerima segala yang kami kehendaki di dalam seluruh kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Ya Bapa, kami juga berterima kasih. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih. Dan menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup session ini. Teguhkanlah hatimu, percayalah kita memiliki Yesus yang lebih besar dari segala-galanya. Dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya.
pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Terpesona